Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapalapah mit balam, singgani mulang petesung. Terimalah salam manja ikam, salam hanggum ni hurun Lampung. Tabi pun. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Hasanah HS dengan NPM 2213046025 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung. Kota Solo, asal Bati Sidomukti, warnanya coklat sangat serasi. Selamat pagi, Ibu Siska yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi. Baik, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dan juga memperkenalkan salah satu tokoh psikolinguistik yang sangat terkenal, yaitu Ivan P. Pavlov. Beliau merupakan salah satu tokoh psikolinguistik yang menganut atau memperkenalkan teori stimulus respons. Beliau merupakan tokoh psikolinguistik yang membuat suatu eksperimen terhadap seekor anjing. Berikut adalah biodata singkat dari beliau. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849. Beliau merupakan seorang fisiologi dan dokter dari Rusia. Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkan beliau menjadi seorang pendeta sehingga beliau bersekolah di seminari teologi. Setelah membaca Charles Darwin, beliau menyadari bahwa beliau lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah sehingga beliau meninggalkan seminari ke Universitas St. Petersburg. Di sana beliau belajar kimia dan juga fisiologi dan menerima gelar doktor pada 1879. Selanjutnya, itu saya akan menjelaskan pengertian dari teori Pavlov. Dikutip dari Simply Physiology, teori Pavlov atau Classical Conditioning merupakan teori yang dipaparkan oleh seorang ahli psikologi Rusia, yaitu Ivan Pavlov. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui peraturan dan manipulasi lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Yang pertama yaitu ada percobaan. Pavlov merupakan seorang ahli fisiologi bangsa Rusia. Sewaktu beliau mengkaji proses pencernaan hewan, beliau mendapati bahwa sebelum seekor anjing mulai memakan makanannya, air liur dari seekor anjing tersebut telah lebih dahulu keluar. Setiap kali anjing yang diamati melihat makanan, air liur anjing selalu keluar. Maka Pavlov ingin melatih anjing tersebut untuk mengeluarkan air liurnya sekalipun makanan tidak diberikan kepada anjing tersebut. Dan apakah menurut teman-teman percobaan Pavlov ini berhasil? Kita simak materi selanjutnya. Percobaan pertama, Pavlov membunyikan lonceng sebelum memberi makan kepada anjing, tetapi anjing tersebut tidak mengeluarkan respon apapun. Kemudian percobaan kedua, Pavlov membunyikan lonceng kemudian sambil memberikan makanan, dan ternyata anjing tersebut merespon bunyi lonceng tersebut dengan air liur anjing yang keluar karena mendengar bunyi lonceng saja, yang disebut dengan respon yang dibiasakan. Sedangkan rangsangan atau stimulus yang menyebabkan lonceng tersebut bunyi disebut dengan stimulus yang dibiasakan. Kemudian di akhir eksperimennya, Pavlov beranggapan bahwa pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan.
Banyak pakar psikologi modern yang menganggap bahwa pembelajaran bukanlah rangkaian respon yang dilazimkan, melainkan merupakan hasil dari usaha yang diatur secara kooperatif oleh seluruh bagian yang terlibat dalam pembelajaran. Namun, konsep respon yang dibiasakan sangat penting dalam membicarakan tiap-tiap teori pembelajaran yang baru. Dengan kata lain, teori Pavlov disebut sebagai teori pembiasaan klasik. Berikut gambaran konkret dari eksperimen Pavlov pada seekor anjing. Kondisi pertama yaitu Pavlov memberikan stimulus berupa makanan, dan anjing tersebut merespon dengan mengeluarkan air liurnya. Percobaan kedua, Pavlov hanya membunyikan bel dan anjing tersebut tidak merespon apa-apa. Kemudian di percobaan ketiga, Pavlov membunyikan bel dan juga memberikan makanan, dan anjing tersebut merespon dengan mengeluarkan air liurnya. Dan percobaan keempat, Pavlov hanya membunyikan bel dan anjing tersebut merespon dengan mengeluarkan air liurnya. Karena anjing tersebut mungkin beranggapan bahwa ketika bel dibunyikan, maka ia akan diberikan makanan. Contoh lain dari teori Pavlov yaitu ketika ada seorang penjual siomay Bandung melewati sebuah rumah, yang di depan rumah tersebut ada sekelompok anak yang sedang bermain. Salah satu dari sekelompok anak tersebut penasaran sebenarnya itu suara apa, kenapa penjual tersebut memukul kentongan. Awalnya ia hanya penasaran. Kemudian di hari kedua, ia mulai penasaran dan bertanya kepada ibunya, "Bu, itu suara apa?" Dan ibunya menjawab, "Itu suara kentongan yang dipukul oleh seorang penjual siomay Bandung. Apa kamu mau, Nak?" Si anak menjawab, "Ya Bu, saya mau makan siomay Bandung." Kemudian ia diberi uang oleh ibunya dan pergi untuk membeli siomay Bandung. Kemudian di hari ketiga, si anak mendengar kembali suara kentongan yang dipukul oleh penjual siomay Bandung. Kemudian ia berlari meminta uang kepada ibunya dan menghampiri penjual siomay Bandung untuk membeli siomay Bandung tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa si anak telah merespons stimulus yang diberikan oleh si penjual siomay Bandung, yaitu berupa bunyi kentongan. Dari contoh di atas, tidak mungkin si anak serta-merta hafal dan tahu bahwa itu bunyi kentongan yang dipukul oleh seorang penjual siomay Bandung. Tetapi karena penjual siomay Bandung tersebut sering lewat, si anak jadi hafal dan melakukan apa yang dilakukannya kemarin, yaitu ketika mendengar bunyi kentongan, ia akan segera masuk ke dalam rumah dan meminta uang kepada ibunya untuk membeli siomay Bandung. Begitupun di hari-hari berikutnya, si anak akan melakukan hal yang sama ketika ia mendengar bunyi seorang penjual siomay yang memukul kentongan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut teori pembiasaan klasik, kemampuan seseorang untuk membentuk respon-respon yang dibiasakan berhubungan erat dengan jenis sistem yang digunakan. Teori ini percaya adanya perbedaan-perbedaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar. Respon yang dibiasakan dapat diperkuat dengan pengulangan-pengulangan yang teratur dan intensif. Jadi, dapat dikatakan bahwa bagi Pavlov, respon yang dibiasakan adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. Akan tetapi, teori Pavlov juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama yaitu ada kelebihan teori Pavlov cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak TK, SD, dan SMP yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Selain memiliki kelebihan, teori Pavlov juga memiliki kekurangan, yaitu
Proses pembelajaran sangat tidak menyenangkan bagi siswa karena guru sebagai sentral bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat mempengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Itu tadi penjelasan saya tentang teori pembiasaan klasik dari tokoh psikolinguistik yaitu Pavlov. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.